Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Kami berharap Bapak Ibu selalu dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat memberkati kami, dapat menguatkan kami, dan menjadi petunjuk dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 5. Mazmur 5 ayat 11 dan 12. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Nah Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi pergumulan, permasalahan, kepada siapakah kita akan berlindung? Banyak orang yang berlindung kepada harta kekayaannya, banyak orang juga berlindung yang kepada orang tuanya, berlindung kepada orang-orang yang dia harapkan dapat menolong. Namun dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, berlindung kepada Tuhan. Ya, seringkali ketika kita berharap ada seseorang yang bisa menolong kita melewati suatu permasalahan dan ternyata orang tersebut tidak bisa membantu kita, tentu kita akan merasa kecewa. Atau mungkin ketika kita berharap kepada apa yang kita miliki, harta kekayaan kita untuk menolong kita, dan ternyata itu juga tidak cukup, tidak mendatangkan sukacita, ya, mendatangkan kekecewaan. Tentu harta bisa habis dan manusia tidak sempurna. Seringkali kita juga merasa kecewa terhadap seseorang yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Namun ayat ini berkata, semua yang berlindung kepada Tuhan akan bersukacita. Ini adalah sebuah janji. Ya, ketika kita berlindung kepada Tuhan, kita akan bersukacita. Dan dikatakan di sana mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, untuk durasi waktu yang cukup panjang, yaitu selama-lamanya. Dan di kalimat berikutnya adalah alasannya, mengapa orang akan bersukacita, karena Engkau Tuhan menaungi mereka, dan karena Engkau, karena Tuhan, orang-orang yang mengasihi namanya akan bersukaria. Ya, ada sukaria, sukacita di dalam Tuhan kita. Dan di ayat berikutnya dikatakan, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar. Tidak semua orang diberkati oleh Tuhan. Ya, menurut ayat ini orang benar yang akan diberkati oleh Tuhan, dan dia akan dipagari dengan anugerah-Mu seperti perisai. Pada zaman dulu Bapak Ibu, kalau ada tentara begitu, prajurit, karena belum zaman senjata api, mereka membawa perisai, dan di tangan yang satu pegang perisai, di tangan yang lain dia memegang senjata. Nah, perisai ini tidak hanya untuk melindungi satu bagian tubuh tertentu saja. Apabila prajurit ini akan dipukul di bagian kepala, dia bisa menaikkan perisainya untuk melindungi kepalanya. Apabila dia akan ditusuk di bagian perut, dia bisa melindungi dengan perisai tersebut juga. Demikian juga dengan bagian-bagian tubuh yang lain. Artinya perisai ini tidak hanya untuk melindungi satu bagian tubuh saja. Nah, inilah yang dimaksud dengan Engkau memagari dia. Ya, Tuhan memagari kita, tidak hanya satu bagian, tapi seluruh tubuh kita, seluruh bagian-bagian kehidupan kita dipagari. Dipagari dengan apa?
dengan anugerah Tuhan, ya, dengan anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan memagari kita seperti perisai, ya, perisai yang bisa diandalkan, ya, perisai yang bisa dimana kita merasa terancam, dimana kita merasa kehidupan kita begitu berat dan lain sebagainya, Tuhan akan bertindak sebagai perisai kita. Nah, itu di syaratnya ada di ayat yang ke-12 kalimat pertama tadi. Kita harus hidup sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Nah, kiranya renungan pada pagi hari ini dapat memberkati Bapak Ibu sekalian, dan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini tidak akan menjadi sia-sia, namun Engkau sendiri yang akan berbicara kepada seluruh kami yang mendengar renungan ini, dari pribadi lepas pribadi. Engkau yang akan menyatakan kehendak-Mu dan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kami, dan Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Dan sekiranya di antara kami saat ini yang ada yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan, Engkau sendiri yang akan menengok, menjenguk kami semua, dan memberikan pencerahan, memberikan menyatakan kuasa-Mu terhadap kami semua, supaya pada akhirnya kami dapat terhitung di antara bilangan orang-orang yang bersukacita, karena Tuhan adalah Tuhan yang dapat kami andalkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.